Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di-subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa like dan aktifkan tombol notifikasi juga ya guys ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi. Ada 6 poin yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama itu tentang pengantar akuntansi untuk perusahaan. Yang kedua itu menganalisis transaksi. Yang ketiga itu proses penyesuaian. Yang keempat itu menyelesaikan siklus akuntansi. Yang kelima itu akuntansi perusahaan dagang. Dan yang keenam itu persediaan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengantar akuntansi untuk perusahaan. Definisi akuntansi. Pengantar akuntansi adalah suatu yang dilalui dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, dan menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil sesuatu keputusan. Yang jenis-jenis laporan keuangan dalam perusahaan. Ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perusahaan modal. Dan yang keempat, laporan neraca. Peran akuntansi dalam perusahaan. Penyedia informasi keuangan. Peran akuntansi dalam perusahaan yaitu yang pertama, penyedia informasi keuangan. Yang kedua, alat pengendali keuangan. Yang ketiga, membantu stakeholders dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat itu penghubung dengan pihak ketiga. Lanjut pada poin berikutnya. Poin kedua yaitu tentang menganalisis transaksi. Definisi analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus analisis. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun sehingga membentuk persamaan dalam akuntansi. Fungsi saldo. Ada beberapa fungsi saldo. Yang pertama, sebagai aturan pencatatan akuntansi. Yang kedua, penentu antara saldo debit dan kredit. Yang ketiga, mekanisme antara debit dan kredit. Yang keempat, pengelompokan akun real. Yang kelima, pengelompokan akun nominal. Yang keenam, memudahkan membaca aset dan kewajiban. Jenis-jenis saldo normal dalam akuntansi. Yang pertama, saldo normal aset. Yang kedua, saldo normal liabilitas dan ekuilitas. Yang ketiga, saldo normal pendapatan dan biaya. Yang keempat, saldo normal beban. Proses penyesuaian. Proses penyesuaian akuntansi adalah tahap penting dalam pembukuan akuntansi yang dilakukan pada akhir periode keuangan seperti tiap akhir bulan, tiap kuadrat, serta tiap tahun. Beberapa proses penyesuaian memerlukan pemuktakhiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Dengan alasan yaitu beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban ditotalisasi. Yang ketiga itu beberapa pendapat dan beban mungkin belum dicatat. Jenis akun memerlukan proses
Jenis akun yang memerlukan proses penyesuaian itu ada beberapa. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, utang beban. Yang keempat, piutang pendapatan. Yang kelima, bahan habis pakai. Yang keenam, kerugian piutang. Dan yang ketujuh, penyusutan. Poin keempat, menyelesaikan siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyesuaian suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Proses siklus akuntansi. Ada berapa proses siklus akuntansi? Yang pertama, tahap pencatatan bukti, di mana tahap pencatatan bukti akuntansi merupakan suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atau suatu transaksi yang telah disetujui oleh perusahaan dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum. Yang kedua itu tahap pengiktirasian, di mana tahap pengiktirasian ini adalah tahap meringkas laporan. Pada tahap peringkasan ini kita harus melalui beberapa tahap, yaitu pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga itu kertas kerja, yang keempat itu jurnal penutup, dan yang kelima itu neraca saldo setelah penutup. Tahap yang ketiga itu tahap pelaporan, di mana tahap pelaporan ini adalah pembuatan atau perumusan laporan keuangan. Penyelesaian siklus akuntansi. Pada tahap penyelesaian ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama neraca lajur, yang kedua jurnal penutupan, yang ketiga jurnal balik. Poin kelima, akuntansi perusahaan dagang. Pengertian akuntansi. Akuntansi menurut keuangan itu akuntansi menurut aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya lebih dulu. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ada beberapa ciri-ciri yang perlu diketahui bahwa itu merupakan perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjadi. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Beban karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu macam-macam perusahaan dagang. Pertama, perdagangan besar, di mana perdagangan besar ini yaitu perdagangan yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya ke pedagang kecil. Pedagang kecil, pedagang yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya ke pedagang atau konsumen. Yang kedua, kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha ini mencakup beberapa lagi poin. Yang pertama, membeli barang dagangan. Yang kedua, menyimpan barang dagangan sebelum dijual. Dan yang ketiga, menjual barang dagangan. Yang ketiga, pendapatan usaha. Yang keempat, beban utama. Beban utama ini memiliki beberapa poin lagi. Yang pertama, harga pokok barang dagangan yang telah laku dijual. Yang kedua, beban usaha terbagi dua. Poin yang keenam atau poin yang terakhir merupakan persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa tidak punya persediaan. Yang kedua, perusahaan dagang penyediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, barang dalam proses. Dan yang keenam itu barang jadi. Metode penentuan harga pokok persediaan. Metode identifikasi khusus. Yang pertama itu metode identifikasi khusus, di mana metode ini adalah suatu metode penilaian harga yang sesungguhnya,
Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama, di mana metode ini adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama lain masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama. Metode ini adalah metode penilaian persediaan yang terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau dijual pertama kali. Yang keempat itu metode rata-rata, di mana rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang.